bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 1 Desember 2021, Pekan Advent pertama. Peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Noelia PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Tindakan Kasih. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan memberi makan 4.000 orang. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu,
Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tindakan kasih. Para sahabatku yang terkasih, mari kita melihat sejenak tentang Beato Redemptus dan Dionysius. Beato Redemptus lahir pada tanggal 15 Maret 1598. Redemptus lahir dari sebuah keluarga tani yang miskin, namun saleh dan taat agama. Semenjak usia muda, ia masuk dinas ketentaraan Portugis dan ditugaskan ke India. Namun pada tahun 1615, ia mengundurkan diri dari dinas ketentaraan karena ingin menjadi biarawan. Ia lalu bergabung dengan biara Karmel di Goa, India sebagai seorang bruder dan mengambil nama biara Redemptus dari salib. Di biara inilah ia bertemu dengan seorang biarawan kudus yang dulunya adalah seorang pelaut dan juga seorang tentara yang bernama Dionysius. Beato Dionysius lahir 12 Desember 1600 dari Honfleur, Prancis. Berkarya di tempat yang sama dengan Beato Redemptus. Ayahnya adalah seorang dokter dan nahkoda kapal. Dionysius semenjak kecil, pada umur 12 tahun, telah mengikuti ayahnya mengarungi lautan luas. Dan ketika berusia 19 tahun, ia sudah menjadi seorang pelaut ulung. Kemartiran Dionysius dan kawan-kawannya disahkan Tuhan. Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius sangat merepotkan orang sekitarnya. Karena setiap kali mereka buang jenazahnya ke laut atau ke tengah hutan, dia kembali lagi ke tempat ia dibunuh. Akhirnya jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien, Pulau Buangan. Kemudian dipindahkan ke Goa, India. Pater Dionysius dan Bruder Redemptus wafat sebagai martir. Kepala mereka dipukul dengan ganda hingga pecah, lalu leher mereka digorok di Aceh pada tanggal 27 November 1638. Beato Dionysius dan Redemptus dibeatifikasi pada tanggal 10 Juni 1900 oleh Paus Leo ke-13. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan,
Beato Dionysius dan Redemptus mengorbankan nyawa mereka demi membela iman akan Kristus. Mereka tidak menyerah pada keadaan genting itu, tetapi tetap hadir, memberikan kekuatan dan dorongan kepada umat yang sedang dalam masa sulit. Tindakan Yesus dalam Injil hari ini yang menyembuhkan penyakit dan memberi makan 4.000 orang adalah tindakan kasih, tindakan yang mewartakan kasih Allah yang tidak terbatas bagi umatnya. Yesus begitu peduli kepada mereka yang menderita dan berkekurangan. Yesus pun kita lihat langsung turun tangan, bertindak, mengurus dan menyediakan makanan bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Kehadiran Yesus sungguh membawa keselamatan bagi manusia. Para sahabatku, kita pun diundang oleh Yesus agar selalu berbuat baik, selalu berbuat kasih kepada sesama yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada orang-orang yang hadir dalam karya pelayanan kita. Setiap hari dengan penuh harapan bahwa kehadiran kita dapat membawa sukacita bagi sesama dengan penuh cinta kasih, karena kita dipenuhi kasih Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita tanpa harapan dan jawaban. Tuhan yang berbelas kasih akan selalu melakukan tindakan kasih kepada kita, dan kita pun harus melanjutkan tindakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk berbagi dan berbelas kasih. Melalui sabda dan ekaristi, kami merasakan belas kasih-Mu yang tak terhingga. Semoga kami juga berani berbagi dengan sesama kami, dengan apa yang kami miliki tanpa membeda-bedakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin, baik pemimpin gereja maupun pemimpin bangsa kami. Semoga rahmat-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai para pemimpin kami, agar memimpin dengan baik dan benar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, yang dalam perjalanan hidup mereka mengalami kesulitan dan tantangan. Semoga Engkau menjawabi segala doa dan pengharapan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk orang miskin dan sederhana, mereka yang senantiasa membutuhkan pertolongan dan uluran tangan-Mu melalui orang-orang di sekitar mereka, ataupun melalui pekerjaan-pekerjaan sederhana yang mereka lakukan. Ya Tuhan, semoga Engkau memberkati dan memberi rahmat apapun yang sangat mereka butuhkan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu wujud pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Marilah Anak Allah kita yang menyampaikan hidup, terang dunia. permohonan-permohonan Aku sembah kita. sujud kepadamu, untuk Ya Engkau Tuhan, aku hidup, untuk Kami bersyukur Engkau atas aku rahmat mati. panggilan yang kami Yesus terima Kristus, dari-Mu. Anak Allah yang hidup, terang Mampukanlah dunia. kami untuk Aku sembah menjalaninya sujud dengan kepadamu, penuh untuk rasa Engkau tanggung aku hidup, jawab dan untuk Engkau ikhlas. aku mati. Marilah Yesus kita Kristus, mohon, Anak Allah yang hidup, kabulkanlah terang doa dunia. kami, Aku ya sembah Tuhan. sujud kepadamu, untuk Engkau Ya aku Tuhan, hidup, untuk berkatilah Engkau aku umat-Mu mati. Santa yang Maria sedang Reina mencari Rosari, pekerjaan. doakanlah kami. Berikanlah kepada Santo mereka Yosef, peluang kerja yang doakanlah halal kami. demi masa depan dan Santo keluarga Gabriel, mereka. doakanlah kami. Marilah kita mohon, Santo Santa, pelindung kami kabulkanlah doa masing-masing, kami, doakanlah ya Tuhan. kami. Terpujilah Ya kiranya Tuhan, Yesus Kristus dengan perantaraan sampai Santo Andreas selama-lamanya. Rasul, Amin. kami Dalam berdoa nama untuk Bapa dan kaum Putra muda dan kami Roh Kudus. yang Amin. masih Terima kasih para bimbang sahabat yang untuk terkasih. menjawab Jumpa lagi panggilan. di doa dan permenungan Semoga kita hari mereka dapat berikutnya. menemukan jalan hidup Tuhan yang tepat memberkati. sesuai